Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Pada hari ini kita mempelajari KD 3.11 dan 4.11, yaitu melanjutkan minggu yang lalu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu kita bermanfaat dan para murid-murid S-1 Groga Kediri dan para subscriber channel Zeniti Lokiswara bisa sukses, dan nanti ketika pengen kuliah di STAN, di Brawijaya, di UI, dan dimanapun kampus yang berada bisa diterima, dan yang pengen kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, dan yang pengen wirausaha bisa berhasil dan sukses. Mari berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, jangan lupa tersenyum ketika mulai pelajaran biar pikiran jernih. Ya, kita mulai pelajaran, yaitu kita pada kompetensi dasar 3.11 untuk pengetahuan menganalisis transaksi akuntansi kewajiban Satker dan akuntansi kewajiban desa atau kelurahan. Untuk keterampilan KD 4.11, melakukan pencatatan akuntansi kewajiban Satker dan akuntansi kewajiban desa atau kelurahan. Yaitu kita melanjutkan minggu lalu. Sekarang kita materi pada pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Pengukuran kewajiban untuk masing-masing utang jangka pendek adalah pengukuran utang kepada pihak ketiga. Utang kepada pihak ketiga dicatat ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa. Pengukuran utang transfer yang kedua yaitu pengukuran utang transfer. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Pengukuran utang bunga. Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar, diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Yang keempat, pengukuran utang perhitungan pihak ketiga. Utang perhitungan pihak ketiga dicatat sebesar saldo pungutan atau potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode. Yang kelima, pengukuran bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang keenam, pengukuran kewajiban lancar lainnya. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Kewajiban jangka panjang pemerintah diukur berdasarkan karakteristiknya. Karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah. 1. Utang yang tidak diperjualbelikan. Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai normal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Yang kedua, utang yang diperjualbelikan. Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Penyajian dan pengungkapan. Dalam penyajian dan pengungkapan utang pemerintah PSAP nomor 09
paragraf 87 mengatur sebagai berikut. Utang pemerintah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang. Informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. 1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pemberi pinjaman. 2. Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya. 3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan jangka bunga yang berlaku. 4. Konsekuensi penyelesaian kewajiban belum jatuh tempo. 5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi A. Pengurangan pinjaman, B. Modifikasi persyaratan utang, C. Pengurangan tingkat bunga pinjaman, D. Pengunduran jatuh tempo pinjaman, E. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, F. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. Yang keenam, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. A. Biaya pinjaman yang meliputi B. Perlakuan biaya pinjaman, C. Jumlah yang dikapitalisasikan, D. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. F. Pencatatan akuntansi kewajiban. Jurnal, ya ini adalah contoh jurnal. Jurnal untuk pencatatan kewajiban yaitu nomor 1 ya. Ini untuk nomor 1 transaksi saat barang atau jasa diterima. Pencatatan uraian debit kredit ini dilanjutkan di kolom bawahnya karena tidak cukup. Jadi ini di bawahnya ya. Ada beban. Ya, transaksi beban. Jurnal finansial. Beban, ya ini beban apa tinggal ketika melihat pertanyaannya nanti. Utang belanja masuk ya. Beban jurnal finansial beban apa itu masuk debat. Utang belanja apa nanti dilihat soalnya masuk kredit. Aset tetap jurnal finansial aset tetap apa nanti dilihat pertanyaannya. Terus masuk debat. Terus utang belanja apa masuk kredit saat pembayaran utang belanja. Garing GU garing TU jurnal finansial utang belanja 3 titik ini tergantung pertanyaannya ya. Kas di bendara pengeluaran masuk kredit ini nanti bisa dilihat nanti di Google Classroom-nya. Nanti tak share di Google Classroom. Ya, langsung aja kedua ya. Saat pemotongan pajak pihak ketiga. Jurnal finansial, kas di bendara pengeluaran utang PFK. Nah, ini kas bendara pengeluaran masuk debat, utang PFK masuk kredit. Saat penyetoran pajak pihak ketiga, jurnal finansial, utang PFK masuk debat, kas di bendara pengeluaran masuk kredit. Ya, 3. Saat penerima pendapatan diterima di muka, jurnal finansial, kas di bendara pengeluaran masuk debat, pendapatan diterima di muka, lihat pertanyaannya nanti apa masuk kredit. Ya, jurnal realisasi anggaran perubahan sal sedebat untuk pendapatan apa masuk kredit, dilihat pertanyaannya.
Ini aja langsung aja ya. Ini contoh transaksi. Ini adalah contoh transaksi yang harus dipelajari. 1. Tanggal 4 Juli 2018. Satuan Kerja Nirwana menerima ATK senilai Rp 15 juta rupiah dari toko Ceria. Transaksi tersebut belum dibayar oleh Satuan Kerja Nirwana. Pada tanggal 8 Agustus 2018, Satuan Kerja Nirwana membayar belanja ATK kepada toko Ceria dengan menggunakan UP jurnal dari transaksi tersebut. Tanggal 4 bulan Juli 2018. Utang belanja habis pakai. Nah, jadi beban ATK ini masuk debit, utang belanja habis pakai masuk kredit. Nah, jadi ini bebannya kan 15 juta ya, beban ATK ini. Dari pertanyaan sudah jelas ya. Nah, kalau pengen ya ini belanja pakai otomatis ini utang belanja habis pakai masuk kredit. Nah, di sini kan bisa melihat kalau nanti bingung membuat urean ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan, kan di sini ada contohnya jurnal finansial. Nah, ini contoh tadi kan beban. Nah, beban ATK ini ya, ini beban jurnal finansial, beban apa ATK, utang belanja apa. Ini pertanyaannya apa? Nah, ini kan ketika mengerjakan pertanyaan ketika bingung, banyak itu siswa-siswa itu bingung untuk membuat urean. Ya, lihat aja untuk kolom ini jurnal pencatatan kewajiban. Jadi kalau mengerjakan bingung jurnal-jurnal ureannya, nanti kan bisa setiap saya mengajar pasti sebelumnya menerangkan untuk pencatatan akuntansinya. Jadi tinggal lihat aja ketika membuat urean bingung. Ya, seperti materi-materi sebelumnya, mesti ketika saya sebelum membuat soal seperti ini, ya seperti ada soal seperti ini. Jadi sebelumnya di materi ada pencatatannya jurnal. Jadi enak, gak usah bingung. Ketika bingung membuat urean, tinggal lihat atasnya, oh masuk apa beban. Jadi tinggal mengambil di sini aja. Nanti ya, ketika kalian bingung mengerjakan. Nah, ini lanjutannya ini pada tanggal 8 bulan 8 2018 jurnal finansial utang belanja habis pakai 15 juta, kas di bendara pengeluaran 15 juta. Ini kan tadi kan pada tanggal 8 Agustus 2018 Satuan Kerja Nirwana membayar belanja ATK kepada Ceria dengan menggunakan uang pay. Jadi ini kan membayarnya. Ini menerima ATK pembayaran bulan ini. Karena setiap toko itu biasanya kalau belanja di perusahaan besar, kadang kebanyakan itu cash tempo. Seperti saya, nama toko saya Lokeswara Group. Itu umpama barang datang hari ini, biasanya pembayaran biasanya 2 minggu setelahnya. Kadang itu jarang yang cash tempo, kebanyakan itu tempo, cash tempo. Berarti yang pertama datang itu fakturnya. Kalau dalam pencatatan uang dicatat seperti ini kalau dalam jurnal. Jadi nanti pembayarannya di sini. Jadi baru mengeluarkan uang. Jadi gak langsung bayar membasang kalau sebuah toko gitu. Jadi kebanyakan ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi namanya cash tempo biasanya. Jadi yang datang itu fakturnya dulu. Ya, sekarang pertanyaan kedua ya, contohnya ya. Tanggal 8 September 2018 Satuan Kerja Nirwana membeli 10 unit printer laser dengan harga ini seperti ini per unit. Nah, kalau ada tanda seperti ini per unit 8 juta dari PT Canggih
dan belum dibayar pada tanggal 20 September 2018. Satuan Kerja Nirwana mengeluarkan pembayaran kepada PT Canggih dengan mekanisme LS. Jurnal dan transaksi tersebut adalah yaitu kita sekarang membuat jurnalnya tanggal 8 September 2018 ya, ini jurnal finansial peralatan mesin printer laser. Nah ini kan peralatan mesin printer laser masuk debit, utang belanja modal peralatan dan mesin masuk kredit. Nah ini kan contohnya bisa dilihat di atas. Ketika kalian bingung mencari, ya cari aja di ini. Kalau kalian membuat uraian bingung, tinggal mencari di situ. Jadi sistem pembayarannya bagaimana? Saat pembayaran utang belanja di sini kan ada. Ini ya, ini kan pakai LS yang ini tadi ya. Jadi seperti itu cara mengerjakan, lebih mudah. Lihat uraiannya di atas ya. Nah ini kalau ingin tahu sumber ini, materi-materi ini di buku Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah tulisan Mardiyanti SPD, ini dari situ materi-materi ini ya. Lanjutkan ya. 20 bulan 9 2018. Nah, jurnal finansial utang belanja modal peralatan dan mesin debit 80 juta, RKPPKD kredit 80 juta. Untuk jurnal realisasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin masuk debit, peralatan sah masuk kredit. Ini kan 20 September ini. Sekarang contoh berikutnya ya. Pada tanggal 1 Oktober 2018, Satuan Kerja Nirwana menerima berita acara kemajuan pekerjaan atas hasil pembangunan gedung kantor dengan bobot kemajuan 40%. Dengan hasil pemeriksaan fisik dinilai sebesar Rp 400 juta. Pada tanggal 4 Oktober 2018 dilaksanakan pembayaran dan dengan mekanisme LS dengan menerbitkan SP2 DLS. Ya, tanggal 1 Oktober jurnal finansial aset tetap lainnya konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung kantor masuk debit, utang belanja modal gedung masuk kredit ya. Jadi ketika mengerjakan jangan lupa lihat atasnya aja, pencatatannya di atas, umpama ketika membuat uraiannya bingung ya. Terus jurnal realisasi anggaran tidak di jurnal karena merupakan transaksi realisasi anggaran. Terus tanggal 4 ini Oktober 2018 jurnal finansial utang belanja modal gedung 400 juta. Ini 400 juta untuk kredit 400 juta. RKPPKD-nya ya. Jurnal realisasi anggaran belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor 400 juta, perubahan sah kredit 400 juta. Ini contoh keempat. Bendara pengeluaran Satuan Nirwana pada tanggal 1 Maret 2018 melakukan pemotongan pajak atas honor pemateri diklat senilai Rp 1 juta, yaitu 1 juta rupiah pada 10 Maret 2018. Bendara pengeluaran Satuan Kerja Nirwana melakukan penyetoran atas pajak yang dipungut senilai 1 juta jurnal dari transaksi tersebut. Ya. Jadi jurnal finansial kas bendara pengeluaran utang PFK ini kan, kalau bingung lihat atasnya lagi ya. Jurnal finansial kas di bendara pengeluaran masuk debit ya, untuk utang PFK masuk kredit. Jurnal realisasi anggaran tidak disini karena bukan merupakan transaksi realisasi anggaran. Terus yang berikutnya tanggal 10 bulan 3 2018 ini kan pada
10 Maret 2018. Jurnal finansial utang PFK debit 1 juta, kas di bendara pengeluaran 1 juta. Jurnal realisasi anggaran tidak di jurnal karena bukan merupakan transaksi realisasi anggaran. Ini yang terakhir, pada tanggal pada tanggal 14 Juni 2018 Satuan Kerja Nirwana menerima pendapatan sewa los pasar selama 1 tahun sebesar 60 juta. Jurnal dari transaksi tersebut tanggal 14 bulan Juni 2018 ya. Jurnal uraian jurnal finansial kas di bendara penerimaan debit 60 juta, pendapatan diterima di pemuka masuk kredit. Jurnal realisasi anggaran perubahan sal masuk debit 60 juta rupiah dan retribusi fasilitas pasar yang dikontrakkan masuk kredit 60 juta rupiah. Terima kasih, gitu aja hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.